Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sebelum masuk sudah cuci tangan? Sudah. Oke. Sebelum kita mulai pelajaran, silakan siapa yang mau pimpin doa? Saya. Ya, Adil Bagas. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum kita masuki ke materi, saya absen dulu ya. Firmansyah, Adik. Bagas. Hadir. Ada yang tahu tidak hari ini kita akan belajar apa? Tidak. Hari ini kita akan belajar teknik memegang kamera video. Tujuannya yaitu agar kalian dapat memahami teknik memegang kamera video yang benar. Kemudian kalian dapat memahami tentang posisi tangan kalian dan posisi kaki kalian ketika kalian mengambil gambar atau sedang merekam video. Jadi hari ini kita akan mempelajari bagaimana sikap kita ketika kita membuat foto, mengambil gambar atau membuat video. Jadi dalam dunia fotografi ini sebenarnya kita bebas memegang kamera itu seperti apa. Kemudian dalam dunia fotografi ini tidak ada kata benar atau kata salah. Itu hanya permasalahan kepada individu saja. Di sini saya ada beberapa tips cara memegang kamera yang benar seperti apa. Cara yang pertama yaitu sikut menekan tubuh. Jadi anggap saja ini kamera ya. Jadi tangan kanan kalian memegang kamera seperti ini. Tangan kanan seperti ini. Kemudian jari telunjuk kita ini menekan tombol shutternya. Selanjutnya untuk tangan yang kiri kita memegang bodi atau lensa seperti ini. Kemudian untuk sikut tangan kiri dan kanan kita itu menekan pada perut seperti ini. Itu cara yang pertama. Untuk cara yang kedua, ini kita membuat tumpuan dari lengan kiri kita. Jadi tangan kanan masih sama seperti yang awal, memegang grip, kemudian jari telunjuk kita memegang tombol shutter. Kemudian yang tangan kiri kita lilitkan kepada yang ke tangan kanan. Jadi pemegangannya seperti ini. Ini gunanya supaya ketika kita mengambil gambar itu tidak gerak. Tetapi cara seperti ini tidak cocok ketika kita membuat video karena hasilnya akan sama, itu akan goyang. Kemudian untuk cara yang ketiga itu membuat tumpuan buah sikut. Cara yang ketiga ini untuk pengambilan model potret, pengambilan gambar potret atau gambar yang berdiri ke atas. Jadi tangan kanan masih sama memegang grip kamera. Kemudian jari telunjuk kita memegang tombol shutter. Kemudian tangan kiri di bodi lensa dengan kedua tangan dan sikut kita dirapatkan ke perut atau pinggang kita. Caranya masih sama seperti yang tadi. Jadi pemegangannya itu nanti seperti ini. Ini untuk pengambilan gambar potret. Seperti itu kan kadang ada ya orang yang terbiasa dengan mengambil gambar potret itu seperti ini. Tetapi cara yang benar itu begini. Seperti itu. Sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak. Baik, kalau tidak saya akan lanjut pada posisi kaki kita ketika kita mengambil gambar atau kita mengambil video. Jadi dalam pengambilan gambar atau video kita tidak hanya memperhatikan sikap tangan atau tubuh kita saja. Jadi kaki juga harus diperhatikan. Jadi dalam pengambilan gambar kaki kita juga diperhatikan. Jadi pada pengambilan gambar
posisi kaki kita juga diperhatikan. Buatlah senyaman mungkin agar ketika kita mengambil gambar dan juga video itu hasilnya maksimal. Contohnya, kan tidak mungkin ketika kita mengambil gambar atau video posisi kita seperti ini saja, kan tidak mungkin. Jadi bisa saja kaki kita begini, kaki kanan di depan, kemudian kaki kiri kita di ya seperti itu. Atau kalian mau begini itu bisa. Jadi buat senyaman mungkin agar hasilnya maksimal seperti itu. Kemudian cara yang kelima yaitu gunakan tumpuan kaki. Cara yang kelima ini sama seperti cara yang sebelumnya, hanya saja ini untuk posisi yang rendah atau low angle. Untuk teknik ini sama seperti teknik yang pertama tadi, yang potret, hanya saja yang perlu diperhatikan untuk pengambilan gambar low angle adalah tumpuan tangan kita. Gunakan lutut kaki untuk tumpuan, gunanya untuk meminimalkan goncangan. Mungkin ada yang bisa membantu saya untuk mempraktekkan? Ada. Boleh, Firman? Oke, anggapannya ini kamera ya, kemudian siku tangan kita bertumpuan pada kaki kita. Ini gunanya untuk meminimalkan goncangan. Seperti itu. Oke, Firman, terima kasih. Ya, Bu. Kemudian untuk cara yang keenam ini menggunakan benda di sekitar. Untuk mengambil gambar yang baik dan stabil, tangan kita butuh tumpuan ketika memegang kamera. Tentunya untuk mengurangi tangan kita geser, jadi sebelumnya kita menggunakan anggota badan sebagai tumpuan. Pada kasus tertentu, kemungkinan kita bisa memanfaatkan lingkungan sekitar. Misalnya kita mengambil gambar di luar ruangan. Kemudian kita bisa menggunakan, misal di tempat itu ada pohon. Jadi gunakan saja pohon sebagai tumpuan tangan kita. Jadi anggapannya ini pohon, kemudian kita mengambilnya seperti ini. Kita bisa senderan. Setidaknya tangan kita bisa ada tumpuannya. Seperti itu. Bisa dipahami? Bisa. Di sini saya juga ada tips keamanan memegang kamera. Jadi untuk keamanan kamera kita bisa menggunakan strap atau tali kamera untuk keamanan kamera kita. Kemudian strapnya itu bisa kita kalungkan kepada leher kita. Itu cara yang pertama. Kemudian yang kedua, strap atau talinya itu bisa dililitkan di tangan kita. Kita lilitkan, kemudian kita pegang kameranya. Seperti itu saja. Sampai sini ada yang ditanyakan? Ada atau tidak? Baik, kalau ada yang mau ditanyakan, silakan kalian ambil selembar kertas, kemudian kalian tulis di kertas tersebut. Sudah selesai yang buat pertanyaan? Sudah. Kalau sudah, silakan kalian tukar dengan temannya. Kemudian kalian mencari informasi terkait pertanyaan yang kalian terima. Kalau sudah selesai? Sudah. Kalau sudah, mungkin di antara kalian ada yang mau memaparkan hasil kerjanya? Ada. Oke, Bagas. Pertanyaannya apa? Bagaimana jika kita mengubah cara memegang kamera? Jadi gini, menurut saya tidak ada masalah jika kita ingin mengubah cara memegang kamera, karena sebenarnya tidak ada permasalahan. Jawabannya sebenarnya benar. Memang di dalam dunia fotografi itu tidak ada
kata benar dan juga salah. Jadi kita bebas melakukan pemegangan kamera itu seperti apa. Mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak. Oke, kalau tidak, di sini saya ada beberapa soal untuk kalian jawab. Jika sudah, silakan dikumpulkan. Ada yang sudah selesai? Tidak. Kalau sudah, silakan dikumpulkan. Jadi kesimpulannya pada pelajaran hari ini, pada teknik pemegangan kamera video ini tidak wajib. Kita bebas memegang kamera senyaman kita. Tidak ada kata benar maupun kata salah. Hanya saja jika kita ingin mendapatkan hasil yang maksimal, baru dan unik, kita harus membiasakan posisi tubuh kita mulai saat ini. Untuk minggu depan kita akan belajar tentang pengoperasian pencatat adegan. Sekian untuk pertemuan